sebelum saya memulai, saya ingin tanya dulu nih, apa kabar semuanya anak-anakku? Sehat semuanya? Ya, saya hanya sedikit membahas atau berbagi sharing tentang kesehatan ya. Jadi kesehatan itu adalah mahkota bagi mujahid ya. Dan kesehatan itu bisa dibilang adalah garda terdepan dalam kehidupan kita. Nah, kalau berbicara mahkota berarti ya, mahkota posisinya adalah di kepala dan posisinya adanya di paling tertinggi atau di atas. Nah, sehingga kesehatan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita. Jadi buat adik-adikku, buat anak-anakku yang ada di sini semua, jaga kesehatan ya. Karena ternyata sehat itu murah kalau kita mau melakukannya. Misalnya olahraga jalan kaki, kita nggak membutuhkan biaya, cukup jalan aja. Mau lari pun cukup lari, mau olahraga bola pun tinggal main bola. Ya, jadi sehat itu sebenarnya murah. Yang mahal adalah kalau kita udah sakit, apalagi udah sakit nggak punya BPJS, itu yang lebih berbahaya lagi. Nah, maka teman-teman, anak-anak Abi semua yang ada di sini, ya tolong jaga kesehatannya. Mulai dari yang pertama adalah pola makan, ya. Pola makan jangan sembarangan jajan. Boleh jajan, tapi lihat kira-kira higienis atau tidak. Itu. Kemudian yang kedua adalah pola tidur. Jangan sampai tidur lewat dari jam 9, ya. Karena anjuran kesehatan WHO, kesehatan itu dimulai dari tidurnya. Dan upayakan 1 jam sebelum tidur itu sudah melepaskan yang namanya handphone, ya. Karena ternyata handphone itu ya energinya itu luar biasa. Jadi 1 jam sebelum tidur sudah dimatikan baru kita tidur. Nah, itu akan lebih nyaman lagi. Nah, kemudian wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan pertama-tama yang kami hormati pada Bapak Kanisan, yang kami hormati pada Ketua 2 Bapak Ahmad Maulana, Bendahara Umum ya Bapak Ali Musaffar, dan yang kami hormati pada Ustadz Haji Subani ya, dan yang kami hormati pada aparatur ya desa, Pak RT, Bapak RW yang berbahagia, dan yang kami hormati pada Bapak Saiful Bait ya, Bapak Hasan, ya, alhamdulillah. Jadi semuanya, mana kabarnya? Ya. Semangat bersama. Sehat semua ya. Semangat. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah ya, pada kesempatan di hari ini tanggal 31 di bulan Juli tahun 2026 kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat paripurna. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Agama di sini ditafsiri oleh ahli tafsir bil jazaa hisab, pembalasan nanti di alam hisab. Kenapa bahwasanya para bapak-bapak semua amal perbuatan kita baik dan buruk nanti akan dihisab oleh Allah, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disidang seorang ahkamul hakim, hakim yang sangat bijaksana, sangat adil. Mungkin kalau di dunia para bapak-bapak untuk menjadi sosok hakim yang adil itu kayaknya agak susah zaman sekarang. Ya Pak ya? Iya, agak susah. Apalagi kalau umpama ini hakim disuap sampai uang triliunan, udah dana lewat, atau itu salah dimenangkan jadinya. Itu di dunia. Ya, tapi hakim yang paling adil nanti Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, itulah yaumul hisab, akan dibahas semua amal perbuatan kita baik dan buruk. Pak, insyaallah amal Bapak jauh-jauh dari sana datang ke sini. Oh Pak, ini ingin mendermakan sebagian hartanya negerinya. Untuk siapa Pak rakyat ini? Masya Allah, ini bentuk peduli. Berarti bukan orang yang mendustakan agama. Ya, kan orang yang
mendustakan agama itu adalah badan kadariyatul muliyatin wala yaqutu ala wa'amil miskin. Mereka adalah orang yang menghargai anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Itu orang yang mendustakan agama. Jadi anak yatim itu galak, iya, sama orang miskin tuh nggak peduli. Itu orang yang mendustakan agama. Artinya kami generasi mutiara, bangkit membangun bangsa. Jiwa raga rela kami korbankan untuk Indonesia tercinta. Tulus suci hati kami berjuang, tegak teguh menantang badai. Itulah janji yang terpatrik, menyatu dalam jiwa kami. Teguh tekad kami, tegas sikap kami, mandiri, kreatif dan berkarya, jujur dan berani, tak pernah menyerah, sambutlah masa depan yang cerah. Teguh tekad kami, tegas sikap kami, mandiri, kreatif dan berkarya, jadilah juara, jadi mutiara, Indonesia pasti berjaya. Indonesia pasti mulia. Wahai generasi mutiara, bangkitlah membangun negara. Teguhkan tekadmu, keluarkan potensimu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Indonesia menanti karyamu. Wahai generasi mutiara, jadilah cahaya di dalam kegelapan. Jadilah mutiara di dalam lautan. Tegakkan wibawa bangsamu, besarkan bangsamu, kuatkan negaramu. Indonesia pasti jaya, Indonesia pasti mulia. Teguh tekad kami, tegas sikap kami, mandiri,